Udah bisa ya? Ini udah live Ya, belum nih? Anda Gus, kayaknya kita ya disabotasi sama bapak-bapak yang soal kolesterol tadi ya. kayaknya ini Padahal dia nyari temen loh itu sebetulnya. temen Dia nanya, iya. dia tuh cari alasan gitu. Dia masuk ke mana warung kambing itu, terus ke warung kambing, orang satu kambing nanya, nggak takut kolesterol, Dek gitu. Maksudnya kasih tahu saya dong gitu loh, supaya saya juga nggak takut gitu. Tapi memang ada orang-orang yang usil Neng Yeni gitu ya. Hmm. Seperti kemarin misalnya sewaktu Olimpiade kan, Hmm. ada yang kemudian atlet kita kemudian dibilangin kenapa nggak pakai jilbab begitu ya, apa Iya. gitu. Ya, jadi eh, dan saya kira semua orang eh, merasa benar dan kemudian ingin orang lain menjadi benar seperti dia. Ya kita tentu maklumi, kita pahami gitu ya. Tetapi itu tadi ada cara berdakwah, ada etika berdakwah, gitu ya. Dan kemudian bagaimana agar tidak mempermalukan, Iya. gitu, menasihati tanpa mempermalukan, ya. Karena pernah juga ada kejadian dulu di Australia, ada kawan yang dia pakaiannya sangat mini dan Hmm. ingin ikut ke pengajian, gitu. Terus Oke. kemudian kita bilang silakan aja nggak apa-apa ikut pengajian, nggak apa-apa. Hmm. Maka dia sudahlah pakai pakaian yang menurut dia paling panjang, ya menurut dia tuh udah paling panjang itu pakaiannya gitu kan. Ya, Oke. begitu Masih dia mini juga. masih mini juga sebetulnya gitu. Begitu dia masuk ke musola ngajian, kebetulan yang ceramah bukan saya, ada ustadz lain. Hmm. Wah, ditunjuk-tunjuk lah oleh ustadz itu. Aduh. Ngapain kamu pengajian pakaian begitu, begini-begini segala macam. Wah, dia nangis keluar. Dia Iya. bilang, sudah saya nggak mau lagi pengajian. Padahal dia baru terbuka, hatinya mau ikut, gitu ya. Tapi Hmm. langsung diinikan gitu. Nah, ini berbeda dengan misalnya Syekh Wahbah Zuhaili, Habib Umar bin Hafiz, Hmm. yang waktu ke tanah air, ada perempuan nggak pakai jilbab, mendatangi, menangis, curhat, dan diladeni. Duduk, Hmm. didengarkan, ya, tanpa kemudian dihakimi, gitu ya. Ya. Nah, itu ke dakwah. Justru hal-hal yang menyentuh hati ini yang kita kira-kira kurang gitu ya, kita ini gitu. Yang Iya. penting saya ngasih tahu dia, tugas saya selesai. Yang penting saya ngasih tahu itu salah, yang benar begini, mau dia ikuti atau enggak itu urusan dia dengan Tuhan, tugas saya selesai. Loh, kok enak bener gitu kan. Hanya Iya. Saya ngalamin hal-hal yang mungkin beda ya, tetapi mirip dalam artian begini. Justru orang-orang yang kita anggap sebagai rujukan dalam banyak hal gitu ya, mereka justru lebih fleksibel, justru lebih luas, jembar hatinya gitu ya untuk memperlakukan berinteraksi dengan orang lain gitu. Nah, contohnya saya gampangnya gini Gus, kayak kalau di Indonesia kan saya selalu dibully nih karena saya pakai kerudungnya kayak begini gitu ya. hmm, Tapi di luar negeri saya ketemu segala macam syekh-syekh diterima gitu ya. Terakhir kemarin hmm, ketemu dengan Syekh Abdul Karim Alisa, ya Sekjen Rabitah apa namanya Al-Alami Al-Islami ya di Saudi Arabia. Gitu. Beliau mengundang saya di waktu di Riyadh gitu, mengundang datang sebagai tamu beliau, duduk di sebelah beliau dengan ya pakaian yang saya kenakan gitu biasa hmm. aja gitu. Nah jadi ya kadang-kadang memang ya netizen itu kadang-kadang netizen kita kan mungkin lebih apa ya lebih punya kebijaksanaan mungkin begitu ya, jadi lebih gampang menghujat orang lain kira-kira begitu kita mungkin saya khusnudzon aja berpikirnya gitu, tapi itu Mungkin pengalaman istilahnya saya begini, seperti itu. istilahnya gini, Gimana tuh? gairah beragamanya kuat. Ah, gitu ya. Ah, Ya, jadi gairahnya sedang kuat, iya iya. gitu. Mungkin karena Nah, kebanyakan makan sate kambing tadi itu Gus. mungkin dia amal gairah jadinya. Bukan amal jariah, jadi amal gairah. Nama dari ya, iya. Nah kalau balik ke musik Gus, sebetulnya ya saya nggak kebayang kalau dulu zamannya para wali songo gitu ya, terus kemudian yang sedang dominan adalah yang mengharamkan musik sehingga kemudian Sunan Kalijogo nggak bisa berdakwah ya dengan menggunakan budaya Hmm, dan seni. Bayangkan kita sekarang umat Islam di Jawa ya salah satu apa namanya dakwah yang dibawa gitu kan adalah dari Sunan Kalijogo. Nah jadi kita berhutang kepada beliau karena ini yang menurunkan semua ilmunya ya kepada para ulama-ulama modern yang sekarang menjadi yang menuntun kita dalam beragama
Itu kan kira-kira seperti itu, Gus. Iya. Ini dari pengalaman kita sendiri saja dalam konteks Nusantara gitu ya. Nah, ini Gus, ini ada pertanyaan nih Gus. Soal kalau nggak mau dengerin lagu Indonesia Raya, gimana? Ya, jadi Indonesia Raya itu lagu kebangsaan, diperdengarkan pada momen-momen kebangsaan, ya. Jadi kalau misalnya itu adalah upacara dan dia peserta upacara, ya dia harus dengarkan, dia harus ikut bernyanyi karena itu bagian dari code of conduct, ya, mengikuti upacara, begitu kan. Nah, tapi kalau kemudian dia ada di rumah, terus pas kemudian ada lagu Indonesia Raya dia matikan, ya siapa yang mau protes gitu. Itu wilayah privat dia, itu di rumah dia, ya. Terus dia mau ganti dengan lagu lain, salah gitu. Jadi karena itu memang harus lihat situasinya, kondisinya gitu. Tapi yang jadi persoalan seringkali karena dianggap lagu kebangsaan itu bid'ah, misalnya lagu kebangsaan itu haram. Nah, karena ini bagian dari nasionalisme. Sementara nasionalisme tidak ada dalilnya. Ini bagian dari pemerintahan yang togut, kufur dan seterusnya. Nah, ini yang jadi persoalan kan di situnya, bukan sekedar mendengarkan lagunya, tapi ada sikap politiknya yang jadi persoalan gitu ya. Iya. Bisa dielaborasi lagi Gus kalau seperti itu. Ya, jadi mungkin ini ya, jadi sikap politiknya itu yang kemudian bermasalah gitu. Maka akhirnya bukan hanya tidak mendengarkan Indonesia Raya, tidak mau hormat ya ketika bendera merah putih gitu ya. Bahkan juga ada sempat viral ceramah ustadz yang mengharamkan hormat bendera merah putih atau pura-pura saja menyanyi mulutnya komat kamit, nggak usah menyanyi lagu kebangsaan gitu ya. Terusnya sempat viral ceramahnya begitu. Nah, menurut saya memang ini jadi persoalan sikap politiknya itu gitu. Jadi kalau kita adalah bagian dari bangsa Indonesia, maka di situ ada bendera merah putih, ada lambang Garuda Pancasila, ada simbol-simbol kenegaraan, ada bendera, ya itu semua harus kita hormati sebagai bagian dari warga negara gitu. Dan tidak ada ayat Quran maupun hadis yang melarang itu gitu, yang bahwa kamu nggak boleh punya bendera merah putih begitu kan, nggak ada larangan seperti itu, nggak ada sebetulnya gitu. Kira-kira gitu. Ini ya. Iya. Jadi tadi tuh ada dua yang nanya ya soal itu, dan nanti karena kita kasih giveaway juga Gus. Jadi nanti untuk Lim Laiming sama Elvando Mario nanti akan dapat giveaway. Dihubungi dari White Foundation. Kira-kira gitu ya. Mantap. Nah, gini, kalau saya berpendapat soal mengharamkan bendera merah putih ini bukan cuma bendera merah putih dan lagu kebangsaan. Ini sebetulnya sikap yang sebetulnya tidak hanya ada di sebagian kalangan umat Islam saja kalau di dalam konteks Indonesia ya. Di dalam konteks Indonesia ada juga sekte agama non-Muslim yang juga mengharamkan menghormati bendera merah putih. Jadi bagi saya ini sebetulnya bukan masalah agamanya, karena kalau soal dalilnya yang seperti Gus katakan tadi, selama tidak ada larangan, maka sebetulnya diperbolehkan kan gitu. Ada keluasan di sana. Nah, tapi di sini memang sikap yang lebih mendahulukan atau ingin mendikotomikan antara pandangan agama dengan negara. Padahal sebetulnya tidak perlu melakukan itu. Semua bisa berjalan seiring. Ini kan sama dengan orang yang mengatakan mau pilih Pancasila atau mau pilih Al-Quran. Ya jelas nggak sama. Pertanyaannya salah. Pertanyaannya saja sudah salah. Apalagi mau jawab gitu. Jadi ayat-ayat Quran, nilai Pancasila ada semua dalam ayat-ayat Quran. Jelas tidak bertentangan dalam hal ini gitu. Jadi ini jadi sikap semacam itu Gus ya, sehingga kemudian memang kemudian gampang mengharamkan ini nggak boleh karena tidak ada dalam agama. Padahal agama seperti kita sama-sama tahu, Gus sama saya sama-sama suka piknik luar negeri nih. Jadi Islam saja bisa beda-beda cara cara praktek bukan ritualnya ya, kalau ibadah Ramadannya mungkin sama gitu ya, tapi cara menginterpretasikan banyak hal ya. Bahkan madhab-madhab saja bisa beda cara melihat satu persoalan ya di madhab misalnya di Hanafi soal seafood sama Syafi'i aja beda ininya
hukumnya begitu. Ini soal makanan gitu, makanan yang Ya. mungkin buat Mother Sati boleh. Soal memelihara anjing dan lain sebagainya gitu. Ini yang jelas-jelas lebih yang sudah diperdebatkan sejak lama. Nah kalau dulu soal bendera, soal lagu kebangsaan belum ada memang dulu, karena belum ada yang namanya konsep nation state. Gitu. Nah jadi salah juga kalau mencoba untuk kalau dicoba didikotomikan atau ditabrakkan kira-kira begitu. Nah, Iya, coba jadi barangkali Gus ada yang mau ditambahin iya, ya. sekarang memang seringkali begitu, Ning Yeni ya, seringkali ditabrak-tabrakan gitu ya. Eh, jadi dan ada kepentingan politik di sana gitu. Ini yang repotnya kita. Bahwa Hmm. kita tidak setuju terhadap politisasi agama, itu jelas. Kita tidak setuju terhadap politisasi ayat dan mayat gitu ya. Ya jelas kita nggak setuju gitu misalnya. Tapi juga tolong dong gitu, jangan pula ada politisasi radikal ini gitu untuk kepentingan Hmm. tertentu gitu. Akhirnya nanti menyasar lembaga KPK gitu ya, menyasar tempat-tempat Ya. lain gitu. Padahal yang jelas-jelas radikal di sejumlah institusi didiamkan gitu. Tetapi Hmm. yang tidak jelas justru diradikalkan. Ini repot gitu. Kita berhadapan dengan mereka yang kemudian menari-nari di atas genderang isu ini gitu. Jadi kita juga harus aware gitu ya. Nah karena itu memang sikap tegas dan jelas Ning Yeni waktu kasus yang santri tahfiz menutup kuping itu kami appreciate sekali gitu Ning Yeni gitu. Karena banyak yang justru tidak berani bersikap gitu ya, Hmm. takut bersikap, takut dibilang nanti ikut-ikutan radikal, udah terpengaruh kadrun gitu ya. Nah, Hmm. tapi justru pernyataan tegas dan jelas dari Ning Yeni, dari seorang Yeni Wahid gitu, itu saya kira dampaknya luar biasa gitu. Tanpa harus membuat orang-orang yang konservatif mendapat angin gitu ya, merasa wow itu kan nggak apa-apa gitu ya. Karena kan posisinya Iya. kita tengah-tengah gitu, bahwa kita meluruskan Iya. persoalan ini gitu ya. Iya, kita luruskan. Jadi bukan masalah mengharamkan musiknya, karena saya suka musik, saya suka nyanyi. Lagi proses bikin lagu juga nih Gus. Nanti Nah, kapan-kapan diperdengarkan gitu ya. iya, iya. Tapi juga di sisi lain juga jangan gampang menghakimi orang lain, karena itu bisa melakukan terjadi pembelahan di tengah-tengah masyarakat kita gitu. Nah, dan juga memang kalau saya karena mungkin kita bekerja dalam ranah data ya Gus ya, dalam ranah data, dalam ranah yang lebih saintifik gitu. Karena harus pakai indikator kalau mau mengukur sesuatu gitu. Jadi kategorisasi juga harus ada data-data ilmiahnya, harus ada ukurannya Hmm. yang jelas begitu. Nah, labeling itu tidak akan pernah punya efek yang baik, bahkan terhadap individu. Coba kalau labelingnya Gus Nadir apa misalnya gitu. Kalau Ganteng saya labeling misalnya, Gus Nadir ganteng. ganteng, itu oke lah Nah, gitu kali ya. itu kan menuduh itu. Enggak lah. Tapi kalau dibilang norak, kampungan segala macam itu kan pasti udah akan menyakitkan gitu ya. Nah, cara kita nilai yang kita yakini pasti berbeda. Setiap orang punya nilai yang berbeda. Satu rumah saja nilainya bisa berbeda. Nah, gimana caranya supaya sebagai bangsa ini kita bisa punya kemampuan untuk bisa memberikan toleransi, ruang toleransi buat orang yang berbeda dengan kita. Tapi jelas, untuk urusan-urusan yang sifatnya urusan kenegaraan, ya harus jelas seperti yang dikatakan Gus Nadir tadi. Ya, untuk simbol-simbol kenegaraan sebagai warga negara kita harus hormat, kita wajib mematuhi. Tapi kalau untuk urusan pribadi, ya silakan aja, asal jangan memaksakan pandangannya, kira-kira kan gitu kan Gus ya. Ya. Nah ini ada teman-teman yang mau nanya lagi nggak nih kira-kira nih? Nah, ini ada yang bilang Roma Irama nih, nada dan dawa Roma Irama. Ini saya kira menarik. Ini kayaknya Gus Nadir langsung terbangkitkan nih, walaupun dia Iya, sudah di Lilis Australia. Herlis siapa namanya ini. Ya, dulu itu Roma Irama waktu dia bikin lagu dari ayat Quran itu sempat rame, sempat MUI keluarkan fatwa. Jadi kan ada lagunya dulu itu kan La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, gitu kira-kira gitunya kan. Terus dia kok dia mendendangkan ayat Quran sampai kemudian MUI keluarkan fatwa gitu. Yang intinya adalah untuk dakwah tidak apa-apa gitu ya. Jadi diselip-selipkan ayat-ayat Quran, surat Al-Ikhlas, surat apa dalam dakwanya saat itu gitu. Dan akhirnya orang jadi rame gitu. Tapi oke-oke saja gitu, karena menikmati dakwah ala Roma Irama seperti itu gitu. Nah, terus belakangan juga muncul gerakan nasyid ya, dulu tahun 90-an kalau ini ingat, karena pakai musik haram maka hanya pakai perkusi.
betul ya, tidak dipetik, tidak ditiup. Nah, setelah itu kemudian hilang itu gerakan nasyid itu. Yang dulu bilangnya harus pakai nasyid, sekarang juga udah pakai musik, pakai apa gitu. Terus muncul lagi sekarang para musisi yang mengeluarkan album yang bernuansa Islami, misalnya Ungu ya, dulu bikin lagu yang bernuansa Islami misalnya gitu. Nah, terus saya ngobrol dengan kawan-kawan slang gitu. Musik Islam itu apa sih, Gus? Gitu kan, apa memang harus pakai tadi ada la ilaha illallahnya, harus salawatan, harus apa gitu. Saya bilang enggak, slang bicara soal cinta ya, slang bicara soal bagaimana menghormati orang lain, itu kan juga bagian alam semesta, tentang alam semesta, itu juga bagian dari musik Islami gitu ya. Lagu-lagunya Chrisye itu menurut saya sangat Islami gitu kan. Nah, jadi kan itu memang ya lagu Ebit ya, seperti itu. Jadi karena itu memang nggak mesti yang musik Islami itu gambus gitu kan, tapi gending Itu Jawa gitu musik kan. Timur Tengah kayaknya, Gus, Nah, malah. Timur Tengah, ya. Beda, musik Islami dan musik Timur Tengah saya rasa. Saya rasa kategorisasi musik Islami kita tidak akan pernah bisa sepakat apa yang masuk definisi musik Islami. Tapi kalau musik Timur Tengah lebih jelas tuh ukurannya. Ya. Terutama musisi pasti dia ngerti. Oh, ini pakai sitar, ini pakai ini musiknya. Kalau musik Jawa pakai gamelan, kan jelas tuh ini instrumen yang dipakai gitu. Iya. Dan jadi akhirnya kita sebetulnya kaya sekali kan, berbagai macam jenis musik kita sudah nikmati, dari modelnya Rhoma Irama, modelnya salawatan, Habib Syekh sekarang dengan salawatnya gitu kan. Terus kemudian juga ada grup-grup musik band biasa, dia bikin lagu-lagu Islami. Pilihan-pilihan itu ada, sehingga bebas kan, orang mau suka yang mana. Atau sama sekali tidak mau dengar itu, ya itu pilihan juga kan gitu kan. Silakan saja gitu tanya. Yang penting jangan memaksa orang dengan pilihannya, dan kemudian tidak menggunakan kekerasan untuk memaksakan pilihannya gitu. Nah, saya kira kan di sana toleransinya akhirnya gitu ya. Iya. Ini ada yang menarik nih terkait musik yang diputar di suatu rumah atau suara anjing tetangga yang terganggu, gimana itu? Mesti mentoleransinya. Jadi memang kalau di luar negeri kan urusan kebisingan itu diatur kan memang gitu. Betul. Jadi semalam itu saya di acara donasi buat Masjid Belgia, saya sempat jelaskan juga soal kebisingan di luar negeri itu diatur sampai suara, dari mulai suara knalpot gitu kan, nggak boleh tuh gede-gedean suara knalpot gitu kan, suara klakson, sampai suara orang ribut seks gitu ya, tetangga ribut seks itu bisa dilaporkan, bukan karena seksnya, tapi karena ributnya gitu kan, misalnya gitu kan biasa kan kalau kayak di ngapain aja kan, bagus ya kira-kira ya, kok ya sampai ribut gitu. Ya, gitu kan. Jadi oh my god gitu, oh my godnya kegedean gitu kan, ketinggian atau tangganya terganggu gitu kan. Nah itu bisa dilaporkan gitu. Nah itu semua diatur. Nah kita ini kan repot, masjid itu gede-gedean loudspeaker, lomba-lombaan gitu ya. Nanti kalau ditegur marah gitu. Nah begitu juga dengarkan musik gitu, nggak tahu batas apakah itu weekend atau bukan gitu ya. Nah ini memang problem kita. Gitu. Jadi bukan persoalan musiknya akhirnya, bagaimana ada batas toleransi. Toleransi juga harus ada batas, yaitu masalah public order, gitu ya, masalah kemudian safety, gitu, keselamatan, kesehatan, kenyamanan, keamanan masyarakat setempat, itu yang harus jadi ukuran akhirnya, gitu. Jadi bukan persoalan agama ini sebetulnya, mau masalah anjing, suara anjing, mau masalah suara musik, ini masalah kita merasa terganggu atau tidak. Kalau kita juga harus berpikir tetangga kita akan terganggu atau tidak, kan kira-kira gitu. Bukan cuma anjing sih ya menurut saya, Gus. Kalau kucingnya ngeong-ngeong terlalu berlebihan juga kita juga pasti terganggu gitu ya. Iya. Dan Gus Dur pernah naik pesawat, gimana Gus? Silakan. Ya, Gus Dur pernah bikin tulisan dulu waktu di zaman Orde Baru, karena Orde Baru itu kan seringkali bilang ini tidak boleh mengganggu ketertiban masyarakat, sehingga demonstrasi tidak dilarang gitu, ini itu dilarang gitu, protes dilarang. Kemudian Gus Dur pernah nulis gitu, saya ingat dia cerita ada seorang yang di halte bus di luar negeri, itu dia ngetok-ngetok kayunya, dia ketok-ketok begini dengan irama gitu. Maka ada satu orang yang kemudian melaporkan ke polisi, dianggap mengganggu ketertiban umum gitu. Nah kemudian timbullah persoalan di sana.
apa sih Hmm. definisi ketertiban umum itu? Loh ini kan dia di Ya. halte, cuma ada satu orang lah selain dia. Apakah satu orang itu dianggap umum gitu ya, masyarakat sudah gitu kan? Hmm. Dan dia hanya ketok-ketok begini saja gitu. Nah, jadi Hmm. artinya Hmm. dari tulisan itu Gus Dur kolomnya ingin mengatakan kita nggak bisa kemudian mengklaim begitu saja bahwa ini mengganggu ketertiban umum tanpa ada aturan yang jelas yang disepakati. Apa barometernya gitu ya. Seperti misalnya bikin acara pagelaran musik atau selawatan atau hajatan menutup jalan. Misalnya orang jadi terganggu semua misalnya gitu, atau bikin pawai, bikin apa. Nah, kalau di luar negeri itu kan semua sudah dikasih tahu dulu, seminggu 2 minggu Ya. sebelumnya kepada masyarakat, sehingga masyarakat tahu. Terus jalannya juga sudah diatur. Kalau ditutup, kemudian dia harus lewat mana, sudah ada petunjuknya gitu ya. Jadi orang tidak perlu nyasar. Gitu. Nah ini orang Ya. seringkali rame gitu, bikin majelis taklim apa, ngundang ustadz mana, selawatan rame, loudspeakernya kenceng gitu kan, jalan Iya, betul. ditutup. Nah ini juga jadi problem kan, bukan agamanya Iya. seperti kata Ning Yeni tadi itu, tapi persoalan Iya, ketertiban umumnya juga akhirnya. betul. Kalau di Perancis bahkan dipolitisir tuh Gus, bisa dilaporkan umat Islam dilaporkan ke polisi karena dianggap mengganggu ketertiban umum ketika mereka walaupun apa namanya sudah minta izin misalnya ketika salat Jumat atau apa gitu ya masjidnya nggak Hmm. cukup kemudian ada kasus gitu ya di mana memang agama di sana dipolitisir ya dipolitisir juga jadi bukan cuma di Indonesia tapi kalau di sini adalah agama non Muslim ya yang kemudian menjadi korban diskriminasi kalau di apa namanya kalau di Perancis ini agama mau agama apa saja gitu ya. Salah satunya tentu soal tadi itu begitu dia memakai jalan raya untuk sholat karena tidak ada fasilitas ibadah di sana yang cukup gitu ya, rumah ibadah yang cukup besar dilaporkan gitu. Bahkan perkara daging saja, daging halal di Prancis itu bisa dipakai sebagai alat politik dan dikatakan bahwa kalau makin banyak daging halal dijual, makin tidak patriotis orang Prancis. Ya, Nah, kan ya, luar biasa tuh. Nah, ya. ini buat pelajaran kita aja bahwa kita harus bersyukur dengan konteks Indonesia. Sebetulnya rata-rata masyarakat kita masih sangat mampu untuk apa namanya untuk mengelola perbedaan dan kecenderungannya ya walaupun adalah saudara-saudara kita yang ingin mempolitisir agama, tapi rata-rata masyarakat kita kan inginnya hidup damai, bisa mampu bersikap lebih apa ya lebih toleran satu sama lain bisa lebih mampu apa namanya seimbang lah dalam melihat hidup kan kira-kira begitu. Di sini mau makan daging halal boleh. Rata-rata daging di sini malah justru halal gitu kan nggak pernah ada masalah. Nah jadi ini di negara ini jadi persoalan besar. Nah ini buat bahan refleksi lah kira-kira buat bahan refleksi kita supaya kita juga melihat sesuatu itu juga dengan persepsi yang pas kira-kira begitu. Ya, saya kira Gitu. kata kuncinya tadi dari Ning ini bagus sekali, mengelola perbedaan gitu ya. Jadi perbedaan itu bukan dihentikan karena yang dihentikan itu perpecahan, bukan Hmm. perbedaan gitu ya. Perbedaan tapi ini harus disyukuri dan dikelola kan gitu kan. Nah, ini kan Hmm. butuh skill tersendiri, butuh kelapangan hati gitu ya, dan butuh juga aturan main gitu yang kita Ya. sepakati gitu sehingga kita bisa mengelola perbedaan. Ya, ya, ya. Waduh, ini enggak. Ini perlu sering-sering menghadirkan Gus Nadir nih kayak ini. Tapi harus Pertama, ada stok kaki kambing. suka nggak takut kolesterol ya Gus ya. Jadi kita bersyukur sekali Gus Nadir mau menemani kita sore ini di Indonesia ya ini sore di Indonesia di Melbourne ini malam ya Gus Nadir mau meluangkan waktunya walaupun sudah ditunggu makan malam pasti sama keluarganya untuk berbagi ilmu beliau ya dan keilmuan baik keilmuan agama maupun keilmuan sosial ya, karena beliau sedang tinggal di negara lain yang mungkin umat Islamnya bukan mayoritas sehingga beliau mendapatkan perspektif yang lebih fresh ya lebih beragam dalam melihat banyak hal gitu dan kawan-kawan beliau juga dari mana-mana dari seluruh dunia. Nah ini pandangan-pandangan beliau tentunya sangat menarik ya bisa memperkaya kita dalam melihat banyak masalah di negara kita. Kita terima kasih sekali kepada Gus Nadir atas perkenannya ya untuk membagi ilmunya. Kita masih ada waktu nih Gus, kira-kira 2 menit. Kira-kira mau ngomong apa Gus untuk closing statement? Iya, saya ingin bilang bahwa ukhuwah Islamiyah
ukhuwah watoniyah, ukhuwah basyariah, ya, persaudaraan sesama umat Islam, persaudaraan sesama warga negara, dan persaudaraan sesama manusia, itu bisa kita lakukan kalau kita tahu cara mengelola perbedaan. Jadi sesuatu yang beragam tidak perlu kita seragamkan. Tapi sesuatu yang memang menjadi nilai-nilai yang merekat kita bersama, baik selaku umat Islam, selaku bangsa, maupun selaku manusia, yaitu kita jaga dan kita rawat. Saya kira begitu nih ini. Iya, ikhtilaf ummati rahmah ya Gus ya. Jadi bagi kita perbedaan itu kita jadikan hal untuk memperkaya kita semua. Bagaimana caranya kita menjadi manusia yang lebih utuh karena kita bisa memahami bagaimana saudara-saudara kita melihat masalah tanpa kita perlu mengerti nilai yang mereka anut. Bahkan kalau nilai yang mereka anut itu kita anggap lucu, kita anggap aneh, ya, tetap mereka punya hak untuk mempercayai nilai yang mereka anut tersebut. Dan sama dengan kita, jangan-jangan kayak saya keluar negeri pakai cara berpakaian saya seperti ini juga dianggap aneh dan lucu oleh orang-orang yang tidak mengerti nilai yang saya anut dan budaya saya. Tapi ya itu hak mereka juga, dan selama mereka membiarkan hak saya, memberikan hak saya untuk berpakaian ala saya nggak akan protes, kira-kira begitu. Jadi ini semangat kita, mari kita berhidup dalam bermasyarakat ini dengan lebih jembar hatinya, lebih luas hati kita, menerima perbedaan, seperti kata Gus Nadir tadi, mengelola perbedaan dengan baik, dan semampu kita, karena kita semua adalah pemimpin, kita stop, kita cegah politisasi agama, kita cegah labeling yang ada di masyarakat, jangan gampang-gampang menghakimi orang lain, ya, dan kita lakukan berbagai macam cara untuk lebih mempererat hubungan antara sesama warga masyarakat, bukan malah memecah belah. Kira-kira itu ya Gus ya, dari kita sore ini. Insya Allah nanti kita undang Gus Nadir lagi untuk isu-isu lainnya yang asik-asik juga, jangan bosan Gus. Kalau cuma sok kaki kambing aja sih gampang. Yang susah adalah ngirim ke Australia. Kira-kira begitu. Gitu. Karena waktunya sudah habis, kita undur diri. Matur nuwun, terima kasih banyak untuk semuanya. Stay safe, stay healthy, dan insya Allah kita bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Saya izin matikan ya. Iya, pasti Gus. Anytime, anytime. Matur nuwun, terima kasih banyak. Ini gimana matiin ya, Nalo? Gaptek nih, nggak bisa matiin.